Marilah kita mendengar pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pernahkah kita tanya di dalam diri kita, apakah yang membuat kita berasa damai? Apakah yang membuat kita berasa gembira? Adakah mengikuti arus pemodernan yang diberikan oleh dunia kepada kita? Ataupun kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan? Adakah dengan kemewahan dan kegembiraan yang ditawarkan oleh dunia pada saat ini benar-benar dapat menggembirakan kita? Adakah benar-benar dapat memberi kita kedamaian? Ataupun kedamaian itu hanya dapat diberikan oleh Yesus sendiri sahaja? Kerana apa? Kerana di dalam Injil pada hari ini, sekali lagi Yesus mengatakan kepada kita semua bahwa Dia akan menurunkan roh kebenaran kepada kita. Dan roh kebenaran ini akan membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan melalui roh kebenaran ini, kita dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Bukan sahaja mendekatkan diri dengan Tuhan, tetapi roh kebenaran ini mengajar kita untuk memuliakan Yesus, untuk memuliakan Allah Bapa di syurga. Oleh itu saudara dan saudari, kita tidak boleh berkata bahwa kita memuliakan Yesus, kita memuji Yesus, tetapi itu hanya di bibir sahaja. Melalui perbuatan kita tidak dapat tunjukkan. Dan kadangkala apabila kita melakukan kehendak Tuhan, kita merasakan bahwa diri kita ini sudah suci, diri kita begitu kudus, karena kita dapat mengikuti segala apa yang diperintahkan kepada kita. Tetapi ingat saudara dan saudari, walaupun kita menganggap diri kita telah mengikuti segala perintah-perintah Allah, tetapi kita harus ingat bahwa apabila kita menghakimi, apabila kita mempunyai keegoan di dalam diri kita, semua yang kita amalkan itu hanya sia-sia. Kerana apa? Kerana ajaran-ajaran Yesus adalah ajaran-ajaran cinta kasih, hormat menghormati, merendahkan diri, membantu orang yang memerlukan pertolongan daripada kita. Inilah ajaran-ajaran Yesus yang diberikan kepada kita. Dan bukannya menghakimi, dan bukannya hanya melihat diri kita sahaja, tetapi kita harus melihat orang-orang di sekeliling kita. Oleh itu, roh kebenaran ini selalu menggerakkan hati kita untuk berbelas kasih, untuk seringkali membantu orang yang memerlukan pertolongan daripada kita. Dan kita juga harus ingat bahwa seperti yang di dalam Injil mengatakan pada hari ini,
Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan bahwa banyak sekali yang dia mau ajar kepada kita, tetapi mungkin terlalu banyak dan sukar bagi kita faham apa yang diajarkan. Oleh itu berdoalah kepada roh kebenaran yang diutus ke dalam diri kita untuk membantu kita untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita, tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita. Sekali lagi saudara dan saudari, marilah kita melalui roh kebenaran ini dapat sentiasa memberi kehidupan kita untuk digunakan sebagai alat keselamatan bagi semua orang. Ingat, doa pribadi amat penting, karena melalui doa pribadi kita dapat mengeratkan diri kita, perhubungan kita dengan Tuhan. Dan kita harus mempunyai spirituality di dalam diri kita. Tetapi seperti yang saya katakan, jangan terlalu ego, jangan terlalu sombong dengan apa yang kita miliki, tetapi teruslah memuji dan memuliakan orang lain, dan bantulah orang yang memerlukan pertolongan daripada kita, agar melalui pertolongan yang kita lakukan itu, orang dapat melihat Tuhan yang berkarya melalui Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di dalam diri kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.